Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dalam program Bible and Coffee ini, saya rindu setiap kita, saudara dikasih dalam Tuhan, setiap pagi kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Karena saya percaya kebenaran firman Tuhan jelas mengatakan bahwa carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Segala yang baik kita percaya akan kita lihat di sepanjang hari ini. Karena itu biarlah firman Tuhan menguatkan kita, firman Tuhan meneguhkan langkah kita, dan firman Tuhan membimbing kita masuk dalam rencana-rencana Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan, kami boleh pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Semua karena berkat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, kami mesti diberkati dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru untuk membangun di pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Dan sebelum kami melakukan segala sesuatunya di sepanjang hari ini, kami berdoa biar Tuhan membimbing, menuntun kami melalui firman-Mu yang akan kami renungkan. Bicara bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita, yang ada dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. 1 Samuel pasalnya yang ke-18 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan bilang demikian saudara. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Perhatikan ayat yang ke-8 saudaraku. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, bahwa dalam kehidupan kita terkadang ada perkataan yang menyebalkan. Iya kan? Ada perkataan yang membuat hati kita panas, ada perkataan yang membuat kita jauh dari sesama kita, ada perkataan yang membuat iman kita lemah, bahkan ada perkataan yang cenderung membuat kita jadi benci terhadap sesama kita. Saya sebut perkataan itu adalah perkataan yang menyebalkan. Sehingga akhirnya ketika kita mendengar sesuatu yang orang lain katakan tentang kita, baik dia sengaja maupun tidak sengaja. Karena pada saat itu penyanyi-penyanyi ini saudara yang menyambut Saul dan Daud, bahkan rombongan orang-orang Israel setelah pulang berperang, mereka hanya sekedar bernyanyi, tidak punya maksud apa-apa. Tapi memang dasarnya si Saul punya hati yang gak beres saudaraku, sehingga akhirnya dia memikirkan sesuatu yang lebih jauh dari apa yang sebenarnya tidak akan terjadi harusnya. Dia memikirkan jangan-jangan nanti kedudukan saya jatuh kepadanya nih. Walaupun pada akhirnya sesuai dengan imannya terjadi padanya. Akhirnya Tuhan percayakan kedudukan raja itu kepada Daud. Tapi hari ini saya mau ingatkan buat setiap kita bahwa dalam kehidupan kita terkadang ada kata-kata yang mengesalkan. Either kata-kata itu dari suamimu, either kata-kata itu dari istrimu, either perkataan itu dari orang tuamu, anak-anak, mertuamu, atau menantumu. Terkadang ada kata-kata yang mengesalkan hati kita. Namun hari ini kita belajar dari Saul, saudaraku. Jangan sampai hanya karena perkataan yang menyebalkan itu, perkataan yang mengesalkan kita jadi jauh dari Tuhan. Iya kan? Karena perkataan yang menyebalkan itu, karena perkataan yang mengesalkan kita, itu jadi membenci sesama kita. Padahal belum tentu juga sikap hati orang yang berkata-kata seperti itu kepada kita, sebal sama kita, kesel sama kita, atau sengaja memperkatakan, belum tentu juga. Kita hanya mulai dipermainkan oleh iblis hati kita, sehingga akhirnya ini orang jahat banget sih perkataannya, ini orang kok menyebelin banget sih perkataannya, orang kok ngelemahin iman banget sih perkataannya. Loh, orang ngomong apapun, kalau memang hati kita benar sudah dikasih dalam Tuhan, maka kita punya saringan hati, iya kan? Saringan hati, saringan telinga. Tidak selamanya apa yang orang ngomong tentang kita harus terima mentah-mentah.
Tidak selamanya orang yang sesuatu perkataan kita dengar lalu kita simpan di hati kita mentah-mentah. No, kita harus belajar punya saringan. Setiap perkataan yang kita dengar, setiap perkataan yang kita disampaikan pada orang, jangan kita telan bulat-bulat, saudara. Kunyah dulu, iya kan? Kalau kita makan juga kan kita kunyah dulu, saudara. Karena kalau kita langsung telan, wah lambung berantakan juga, ya kan? Jadi kalau perkataan pun harus kita kunyah, iya kan? Perkataan harus kita saring, sehingga apakah perkataan ini membangkitkan iman saya? Apakah perkataan ini justru membuat saya takut, membuat saya khawatir, membuat saya lemah iman, justru membuat saya benci terhadap sesama saya? Hati-hati, bukan dengan perkataannya, tapi dengan sikap hati kita. Sehingga orang ngomong-ngomong apa juga tentang kita, baik dia sengaja ataupun tidak sengaja, kita udah punya saringan hati. Makanya benarlah dikatakan Alkitab, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa hari-hari ini yang menurut saudara kata-kata itu menyebalkan hatimu? Coba cek kembali, apakah benar kata-kata itu sesungguhnya untuk menyerang hidupmu, atau mungkin tidak sengaja diucapkan? Yuk kita sama-sama belajar, sehingga akhirnya hati kita selalu didapati Tuhan benar. Karena dampak hati yang tidak benar ketika kita menerima sebuah perkataan yang mungkin orang ngomong sesuatu tentang kita, menjatuhkan kita, memfitnah kita, menyebalkan. Kalau kita belajar punya hati yang tulus sama seperti Yusuf, maka kita akan berkata, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah punya sesuatu yang baik dalam maksud semuanya itu. Sehingga akhirnya kita tahu bahwa hati adalah pusat kehidupan. Hati kita adalah pusat di mana segala sesuatu masuk dan kita yang mengontrol, saudaraku. Makanya selalu saya bilang begini, di luar, keadaan di luar kita tidak bisa kendalikan. Tapi keadaan yang masuk, sesuatu yang masuk ke dalam hidup kita, kita bisa kendalikan. Perkataan orang lain yang kita dengar, kita yang bisa kendalikan. Mungkin mulut orang lain nggak bisa kita kendalikan. Kita nggak bisa bilang, dasar lu kurang ajar banget sih mulut lu, kan nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak bisa ngomong seperti itulah, iya kan? Ya tugas kita satu, kita jaga hati aja lah. Kalau kita tahu kita udah jaga hati, maka kita percaya setiap perkataan yang kita dengar, either perkataan itu menyebalkan, menyakitkan, perkataan itu menusuk hati kita, perkataan itu membuat kita hancur, perkataan itu seringkali membuat kita menangis. Tapi kalau kita punya saringan hati, saringan telinga, maka kita kunyah dulu setiap perkataan orang. Kalaupun itu menyakitkan kita, nggak usah kita simpan dalam hati, saudara. Karena terkadang ada orang-orang yang menyimpan perkataan orang yang menyakitkan sampai ke bawah nggak bisa tidur. Siapa yang rugi? Bukan orang lain, saudara. Kita yang rugi. Orang yang ngomong secara nggak sengaja mungkin bisa tidur dengan nyenyak. Ataupun dia sengaja mungkin dia tidur dengan nyenyak. Kita yang mikirin dengan perkataannya, kita yang sakit hati sama perkataannya, kita nggak bisa tidur. Cuma karena apa? Karena kata-kata yang menyebalkan. Jadi hati-hati sekali dengan setiap perkataan yang kita dengar. Karena itu yang mesti kita miliki. Yang pertama, saringan hati. Iya kan? Sehingga setiap apa yang kita dengar, jangan sampai kita langsung masukin dalam hati. Kalau kira-kira kita punya saringan hati, pasti kita akan taruh nih sesuatu yang baik kita timpan dalam hati. Kalau sesuatu yang busuk saya nggak mau simpan dalam hati, saya buang ke tempat sampah. Iya kan? Yang kedua, saringan telinga. Apa yang kita dengar kita mesti saring. Informasi-informasi yang benar, informasi-informasi hoax kita tolak. Jangan sampai kita kemakan, ya kan? Jadi apalagi hari-hari ini, saudara. Wow, berita di mana-mana, saudara. Kita mesti pastikan berita ini benar real. Jangan gampang ringan jempol gitu kan, apa-apa broadcast, apa-apa teruskan. Lihat kira-kira ini membangkitkan iman enggak? Kalau perkataan ini melemahkan, untuk apa saya dengarkan? Makanya Alkitab jelas katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik, kalau kita dengar hal-hal yang buruk, dengar hal-hal yang menjatuhkan orang, dengar hal-hal yang menyakiti hati orang, maka kebiasaan baik kita akan berubah menjadi sesuatu yang buruk. Karena apa yang kita dengar seringkali mempengaruhi hidup kita. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita belajar, terkadang ada perkataan-perkataan yang menyebalkan. Perkataan-perkataan yang mengesalkan, yang seharusnya tidak usah kita simpan dalam hati. Kita buang aja, kita tolak aja. Kenapa? Karena dampaknya akan merusak kehidupan kita. Kita nggak bisa jaga mulut orang lain. Tapi kalau orang lain ngomong sesuatu, yang bisa kita jaga adalah hati kita, telinga kita. Karena itu punya saringan telinga, punya saringan hati. Itu penting buat kehidupan kita. Kita tundukkan kepala.
Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami diingatkan untuk selalu jaga hati kami. Betul, kami tidak bisa mengontrol, mengendalikan mulut perkataan orang lain terhadap kami. Tapi kami bisa mengendalikan hati kami untuk menerima dan membuang apa yang tidak perlu dan menerima apa yang perlu dan baik kami dengar. Karena itu, jika Tuhan dapati kami, mungkin umat Tuhan yang saat ini bergabung bersama-sama dalam program Saat Teduh ini Tuhan, dalam program Bible and Coffee ini, Tuhan memberkati sehingga kami belajar banyak hal dari firman Tuhan. Bahwa terkadang ada orang-orang yang berkata-kata yang seenaknya, terkadang ada orang-orang yang berkata-kata sesuka-sukanya, tapi bagian kami adalah tetap menjaga telinga kami, tetap menjaga hati kami dari perkataan-perkataan yang melemahkan, dari perkataan-perkataan yang menjatuhkan, perkataan-perkataan yang menghakimi, dan perkataan-perkataan yang menyakiti hati kami. Karena itu Tuhan, tolong kami, Roh Kudus, ingatkan kami untuk tetap terus selalu menjaga hati. Dan pada akhirnya hati kami selalu berkenan didapati Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap teman-teman hamba yang menyaksikan Bible and Coffee pagi hari ini, sehingga di sepanjang hari ini kami berjalan dalam anugerah dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Kita nggak bisa jaga mulut orang lain. Yang kita bisa jaga adalah hati kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.